Ini berarti kalau pagi termasuk disiramin juga ya kayak? Oh wajib ya. Jadi kalau Apalagi perawatannya? kan setiap hari disiram 2 kali sehari, pagi dan sore. Ambil kompos, ini kan kompos nih. Sebar, Mengelilingi. ya mengelilingi dia 1-2 genggam cukup lah ya. Oke. Terus ditutup sama tanah yang tadi kamu gali itu. Terus kalau mau ditekan boleh, hanya untuk memastikan dia nggak oleng ya. Jadi bukan sebuah ekosistem itu kan bisa sehat karena ada keberagaman di dalamnya. Keberagaman yang kita lihat ini tanaman obat, tanaman bunga, tanaman sayur, rimpang, pohon-pohon itu kan sebenarnya mereka masing-masing menguatkan tidak hanya yang kita lihat di atas tapi juga menguatkan tanahnya. Bahwa kita sebenarnya sama alam tuh emang united gitu ya, kita satu gitu, emang kita sangat terhubung. Dan ketika kita merawat alam, alam akan merawat kita. Ketika alam itu sehat, kita juga sehat. Dan ketika alam itu sakit, kita ikut sakit gitu. Halo Sobat Tempo, masih bersama Jihan di program Cakap-Cakap tentu saja. Kali ini saya sudah ada di Kebun Kumara dan siap ngobrol bareng dengan petani muda perempuan yang keren abis, namanya Soraya Cassandra. Dan hari ini kita mau belajar apa di Kebun Kumara? Let's check it out! Selamat pagi Kak Pagi, kotor Hai, tanganku. Jan. Wah, seneng banget bisa ketemu hari ini. Iya, selamat datang di Kebun Kumara. Pertama kali main kesini. Pertama kali main ke Kebun Kumara, ternyata sejuk banget, seger, dan Ijo-ijo. hijau-hijau. Dan paling happy bisa ketemu sama Kak Cassandra, tentu saja. Ini sekarang lagi ngapain Kak? Ini kan rumah bibit kita. Ini aku lagi ngecek bibit aja kalau pagi-pagi kan. Oke. Mastiin sehat. Kalau ada yang nggak sehat ya kita bersihkan gitu. Nanti kan ini kan semua rumah sementara bibit-bibit kecil sampai nanti mereka udah cukup dewasa kita pindahin ke kebun. Oke, jadi ada part bagian untuk pembibitan, terus sebelah Benar. sana untuk nanam-nanam juga ya. Benar. Luar biasa Pak. Nah Kak, kalau ini itu ada bibit tanaman apa aja? Kalau ini kebanyakan bunga. Jadi ini bunga telang. Nanti kamu cobain tehnya ya. Yang warna Oke. ungu itu. Yang mana ungu? Ini zinnia, ini lark daisy, ini bunga pelompat, bunga matahari. Jadi ini kebanyakan bunga sih di meja ini ya. Karena kita kan menanam secara ekosistem. Oke. Nah artinya kita harus menghadirkan keberagaman. Jadi keberagaman itu salah satu adalah bunga-bunga. Karena bunga-bunga ini kan mendatangkan para polinator ya, penyerbuk alami. Jadi kupu-kupu, lebah, tawon dan lainnya. Dan mereka yang menyerbuk semua tanaman sayur mayur kita yang lain. Jadi kita butuh mereka ada di kebun. Oke. Jadi ini makanan buat mereka. Makanya kita tanam juga untuk kebun kita bunga-bungaan ini. Oh baik, jadi fungsinya adalah untuk tadi ya ngasih makan si Penyerbuk alami penyerbukan alami itu ya, luar biasa lucu banget. Tapi apakah posisi bunga-bunga ini kalau di kebunnya sendiri mesti disebar atau dia tetap ada partnya sendiri gitu Kak? Sebenarnya tergantung desain. Ah, Kalau di kita ini kan nanti kita akan ke depan ya. Kalau di depan itu kan kita area hutan food forest atau hutan pangan. Nah, kalau hutan pangan itu ya kita menyebar aja bunga-bunga itu di beberapa titik. Tapi nanti kita juga punya bedeng-bedeng yang kita namakan pollinator beds. Jadi emang itu bedeng atau area tanam khusus untuk para polinator. Jadi terpusat gitu bunga-bungaan di situ. Nah kita juga ada yang kayak gitu di sana itu agak kosong sebenarnya. Jadi nanti kita harus nanam ini nih siap. di situ. Aku tidak Gitu. sabar untuk menanam bersama. Tapi selain ini kan kalau di meja ini tadi ada bunga-bunga. Di part yang lain mungkin ada. Iya, jadi ini kan jenis rumah tanaman. bibit kan, rumah bibit jadi semua bibit ada di sini kan, sesuai kebutuhan rotasi tanaman yang kita butuhkan di kebun. Oke. Jadi sekarang ya ini kayak di bunga-bungaan, ini ada sayur mayur, tomat, cabai lagi disemai, ada saga itu tanaman obat, ada jinten tanaman obat juga, ini ada rimpang-rimpang, jahe, kunyit dan lainnya. Sebagian untuk kebun, sebagian untuk workshop kita. Kita kan punya banyak workshop ya, sama Oke. sekolah, sama companies, private, public. Nah itu kan butuh bibit ya untuk praktek dan lainnya. Jadi kita menyemai di sini juga. Oke, nah tapi sekarang Kak Sandra tuh lagi ngapain? Aku boleh nggak sih diajarin? Oh barusan. Kalau Iya, barusan tuh aku ngapain? cuma ini kayak perawatan aja. Jadi biasanya kita, kayak anak kecil kan. Jadi kita cek dulu pagi-pagi dia sehat apa enggak. Oh, disapa dulu ya Kak. Hai, selamat Disapa pagi. ya kan. Habis itu kita memastikan kalau mereka tuh semua oke gitu. Kalau ada yang udah tampak tidak baik itu dicabut-cabutin kayak gini. Tadi udah ada beberapa yang nggak bagus. Oke. Kayak beberapa yang busuk. Beberapa yang busuk yang langsung kita cabut aja. Kira-kira efeknya apa biasanya kalau misalnya yang part-part nggak bagus itu tetap ada di satu tempat sama yang masih bagus? Oh sebenarnya enggak sih, menurut aku sayang ruangnya aja. Karena ruangnya kan sempit oke. ya. Jadi kalau kita bisa membersihkan yang memang tidak sehat Mhm. atau memang sudah tidak bertumbuh, ya kita bisa punya ruang lebih banyak untuk bibit-bibit yang lain. Oke. Jadi kayak gini-gini nih biasanya karena nyeteknya aja sih. Ini kan kita stack ya. Mhm. Jadi ini kita perbanyak dengan cara menggunting. Jadi ada indukannya di depan, kita gunting-guntingin, kita Jadiin tancap-tancapin, jadiin bibit, nanti kita sebar lagi di area kita atau di kebun orang lain kalau ada yang mau beli gitu kan. Jadi biasanya kayak gitu. Nah kadang-kadang stekannya
tumbuh dengan baik ya udah nggak apa-apa, nanti kita cabut, kita stack ulang gitu. Jadi nanti beberapa ada yang kosong kayak gini jadi tempat buat stackan baru gitu aja sih. Ini berarti kalau pagi termasuk disiramin juga ya Kak ya? Oh wajib, iya. Jadi kalau Apalagi perawatannya kan tuh? setiap hari disiram 2 kali sehari, pagi dan sore. Biasanya kita cek dulu sih kelembapan tanahnya. Jadi kita masukin jari ini kayak gini. Kalau dia masih basah nggak perlu disiram. Tapi kalau dia udah kering banget harus disiram. Berarti setiap ini tuh beda-beda kondisinya ya? Karena kalau ukurannya sama, kurang lebih sama sih, serupa. Kalau polybag lebih besar, dia bisa menampung air lebih lama. Jadi bisa jadi sorenya masih lembab. Tapi kalau polybag kecil biasanya disiram 2 kali sehari. Tapi itu treatmentnya semuanya selalu sama untuk yang bunga ataupun jenis sama Kurang lebih sama. pagi sore gitu ya? Kita siram pagi sore. Nanti kita lihat pertumbuhannya. Kalau dia dari tempat yang kecil kayak gini, biasanya nanti kita harus pindahin dia ke polybag yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu ya, ini belum siap, ini masih kecil banget. Kita pindahin ke yang ini. Nanti kalau ini udah siap baru pindah ke lahan. Berarti semua yang sebelum pindah ke polybag selalu berawal dari sini gitu Kak? Enggak juga. Ini cuma sayur mayur aja. Oh khusus sayur mayur. Oke, wah gitu. Kadang ada yang langsung di sini. Ini kayak gini-gini kita nyemai langsung di sini, nanti dia tumbuh langsung di gede, langsung di polybag gede. Jadi nggak harus kecil ya. Oke, ini berarti boleh kita hari ini ikut nanam-nanam ya Kak? Yes, kita nanam bunga-bungaan ya. Kan kebetulan kita butuh pollinator bed di situ, jadi itu belum ada tanamannya. Kita nanam ini. Boleh nggak kamu tuh ngambil embering oranye itu? Orange. Yes. Oke, boleh ya, kita nanam ini lark daisy sama zinnia. Oh ini 2 jenis berbeda ya? Nanti aku liatin ya mereka gedenya kayak apa ya, cakep Sip. banget. Ini lark daisy, bunganya warna ungu. Kita tanam 4 cukup, sama zinnia ini. Oke, sekarang kita tanam di sana. Kita lewat sini aja sambil lewatin kebun sayur. Nih aku bawa kompos ya. Oke. Nah ini kebun sayur tadi kamu tanya soal terong ya? Iya, ini banyak banget. Jadi emang ini tuh beda. Ini zonanya zona kebun sayur. Kalau tadi di depan kan hutan pangan, food forest. Kalau ini veggie garden. Jadi emang kita nanam sayur mayur. Ini kosong karena baru dipanen. Oke. Tadi ada timun, ada buncis, di sini ada jagung, ini baru kita panen, sorghum semua. Ini terong. Terongnya banyak banget ya. Ada kacang hijau, kacang merah. Yang itu masih ada cabe. Ada tomat lucu banget Kak, tomat Iya, cherry ya? ini tomatnya kemarin ditanam pas workshop. Oke. Nih, kita nanam di sini ya. Kenapa di sini Kak? Ini apa? Aku pikir ini spot untuk duduk gitu. Iya, ini spot untuk duduk di depan. Tapi nanti dikelilingin sama area tanam. Adem gitu Sama jadinya bedeng, iya sama area tanamnya. Nah, kita nanam di sini aja. Ini kan kosong ya. Kayak tanaman sebelumnya udah dicabut. Nah, kita akan nanam di sini. Akarnya. Ini akar, ini sebelumnya ini mint nih pasti. Ini kan tanaman mint nih. Oh iya benar. Nah, ini kita sekarang ganti dengan tanaman bunga. Nah, kenapa kita ganti bunga? Karena area ini tuh terik banget. Jadi kita harus nanam tanaman sesuai external variable yang ada. Ini kan terik sekali ya, mataharinya full sun, bisa 6 sampai 8 jam setiap hari. Nanti kita harus menyesuaikan nanam tanaman-tanaman yang memang suka dengan terik matahari 6 sampai 8 jam. Apalagi kalau bukan bunga-bungaan. Bunga-bunga itu kan paling suka area Dia terik sangat ya. gemar matahari ya? Sangat gemar matahari. Oke. Nah, ini kalau kamu rasain tanahnya, ini sebenarnya udah gembur ya, karena ini udah tanah baru. Dulu kita masukin ya, ada campuran sekam mentah, sekam bakar, ada tanah liat sedikit, ada pupuk kompos dan lainnya. Jadi tanah ini sebenarnya udah bagus. Kita akan menanam si bunga-bunga itu di sini tanpa harus nambah tanah baru atau gimana. Kita cuma pakai kompos aja. Ini kan zinnia kebayang ya, tumbuhnya bisa segede gitu ya. Ini zinnia yang kuning, ada zinnia yang pink. Kita nggak tahu deh ini zinnia akan yang mana ya, karena kita ngambil benihnya serabutan dari kebun. Jadi paling kita nanam gini aja. Lalu ini lark daisy-nya di sebelah sini. Bisa mengidentifikasi dari daunnya doang ya? Emang. Iya, kalau Udah kamu terbiasa. sama kayak orang kalau masak nggak sih, dia udah bisa tahu bumbu-bumbu. Maksudnya dia udah nggak susah ngebedain semua bumbu yang dia pakai. Kalau nanam kan lama-lama kita juga hafal ya. Hafal benar. Apa yang kita tanam. Ini kita tanam deket aja. Kita bisa nanam ini deket karena ini tanahnya tuh dalam ke bawah. Jadi ruang buat akarnya tuh penetrasi ke bawahnya tuh banyak. Jadi dia nggak kayak rebutan gitu loh. Ya. Oke, cara nanamnya adalah kamu yang aku contohin satu, kamu yang ngelakuin ya. Oke dong. Cara nanamnya tuh gampang banget. Jadi kan tempat dia ditaruh itu jadi tempat dia ditanam ya. Ini tinggal kita gali. Seberapa dalam tuh Kak biasanya? Nah, that's a really good question. Seberapa dalam kamu ukur aja pakai polybag kamu nih.
Ini cukup dalam nggak ya? Kamu ukur lagi pakai polybag. Intinya semuanya harus masuk ke dalam nanti si tanah dia kan. Kalau kamu udah ukur, udah pas nih dalamnya, baru kamu keluarin dari sini. Nah, cara ngeluarinnya itu kamu harus pijet dia perlahan. Aku coba ya Kak. Boleh. Pijet. Nanti kamu jepit batangnya. Ini belum ya? Ya, sampai jadi padat gitu ya? nggak sampai dia melepas, plastiknya lepas dari media tanamnya. Oke, coba ya. Oke, terus dibalik. Terus kamu angkat deh polybagnya. Wow, berhasil. Jadi akarnya itu tidak tersakiti, jadi jangan dicabut. Ya. Nah, kalau udah dimasukin, nanti aku bantu gali itunya. Dimasukin ke lubangnya. Ambil kompos, ini kan kompos nih. Sebar. Mengelilingi. Iya, mengelilingi dia. 1-2 genggam cukup lah ya. Oke. Terus ditutup sama tanah yang tadi kamu gali itu. Terus kalau mau ditekan boleh, hanya untuk memastikan dia nggak oleng ya. Jadi bukan ditekan dipadetin, cuma gently aja biar dia nggak oleng gitu. Karena kita tidak mau memadatkan tanah ini. Oke. Karena biasanya kalau nanam-nanam ala-ala di rumah sama mama Kok tuh dibak-bak? Sebenarnya aku ngerti sih maksudnya. Sebenarnya kita nggak pengen dia oleng kan kalau ada angin atau ada apa. Cuma kalau kita di kebun kumara selalu nyaranin jangan terlalu ditekan karena kita nggak pengen memadatkan tanah karena kan dia butuh rongga udara ya. Tanah yang sehat kan tanah yang berongga ya. Jadi kita pengen rongganya tetap ada. Oke. Udah gitu aja. Nanti coba Kita kamu coba. gali dulu deh lubangnya. Nanti baru dimasukin lagi. Kiranya sampai itu muat. Bahkan kalau bisa sampai tenggelam gitu ya, Kak? Kita nggak mau sampai tenggelam segini ya. Kalau nggak akarnya bisa batangnya bisa busuk. Jadi kita pengen tanahnya tuh pas di sini sama kayak dia. Di sinilah tanahnya. Coba aku cek. Kurang dalam? Oh ya. Dan sedikit kurang lebar. Oke. Coba. Nah, ini bagus. Nice. Oke. Tinggal dikasih pupuk. 2 genggam. 2 genggam. Satu lagi. 1. Oke. Terus tinggal ditutup sama tanah yang tadi digali. Sebelah sana. Iya. Dibalikin lagi lah Itu ya. aja gampang banget kan? Mesti dikasih afirmasi nggak Kak? Sehat-sehat ya kamu. Kasih baik-baik dong. ya gitu. Kasih Subur-subur ya. Sebenarnya kan energinya ya. Yang menurut aku bisa ada pertukaran antara kita sama segala yang hidup itu kan energi. Bisa lewat kata-kata atau bisa lewat perilaku aja sih. Tuhan. Tapi kalau menurut aku kata-kata itu kan mempunyai energi ya. Benar. Kan ada tuh banyak riset yang nunjukin yang kalau air aja kalau dibentak dibilang bodoh sama air yang dibilang cantik dan hebat pas dilihat di bawah mikroskop itu partikel airnya tuh beda, yang satu tuh pecah yang satu enggak gitu. Jadi itu kan padahal itu kan masa kita ngomong ke air ya. Kebayang ya? Ya, jadi kayak it matters gitu loh, energi yang terucap. Jadi udah kita kasih energi gitu. Oke, ini udah selesai. Tumbuh baik ya kamu semuanya. Tumbuh baik ya, tapi ini belum selesai sebenarnya. Oke. Sebelum Masih ada kita partnya lagi. tinggalkan dia, Kita kita pertama harus kasih mulsa dulu. apa Kak namanya? Mulsa. Mulsa. Mulsa itu adalah lapisan daun kering Oke. yang menutup permukaan tanah. Jadi kalau nanti kamu lihat di sekitar kebun sini, itu nggak ada tanah yang terekspos. Semua tanahnya tuh pasti terselimuti atau tertutup dengan dedaunan kering. Supaya apa Kak? Lembab. Iya betul. Jadi kita meniru prinsip kerja alam ya. Kalau di hutan itu kan nggak ada yang nyapuin kan? Kan nggak ada yang nyapuin hutan. Artinya kan semua daun yang semua daun yang berguguran, ranting yang jatuh, buah yang membusuk, bahkan binatang-binatang yang jadi bangkai gitu kan ada di atas permukaan tanah kan? Betul. Lama-lama kan dia terurai sempurna kembali lagi menjadi nutrisi untuk tanah. Ini udah bagus? Yes. Sekarang tinggal disiram. Kalau nyiram tanaman itu nggak perlu diguyur tanamannya, karena dia nggak perlu mandi. Terus? Dia itu menyerap air dari akar. Oke. Jadi nggak ngaruh kalau kamu mandiin dia daun-daunnya, dia tetap tidak menyerap air ya. Baik. Sama kayak misalnya kamu aus terus kamu mandi, kamu tetap aus kan? Jadi That's it. disiramnya itu di bagian batang yang kena akarnya aja udah. Oke. Banyaknya atau volume air yang Sebenarnya Ideal kalau apa? baru awal nanam memang harus agak banyak. Cuma ya kita pakai feeling aja. Kamu nyiram? Oke. Sini. Iya gitu. Nggak usah dimandiin.
Oh, udah deh. Oh, Masih ada dikit. seru banget. Dan dia mulai akan tumbuh atau terlihat tuh berapa lama Kak? 2 jenis tanaman. Langsung terlihat sih. Berapa Maksud kamu terlihat waktu? gimana? Sehat apa enggaknya? Maksudnya mulai Mulai nambah jadi tinggi, gede. iya. Mulai jadi gede kayak gitu, lama, sebulan lah. Sebulan? Tuh, aku pikir cepet loh. Oh, itu cepet ya? lama. Oke. Oh, Nggak, kadang kalau orang berharap, kadang aku kalau ketemu sama orang kayak seminggu udah gede belum? Sebulan, Angan-angannya 2 terlalu bulan. tinggi ya? Dia kan juga butuh proses untuk tumbuh ya. Betul. Dihabisin aja masih ada nggak sisa air? Atau Masih. udah habis? Ya habisin aja semuanya nggak apa-apa. Nggak dikit. Oke. Oke. Yeay, selesai kita. Nice, asik. Nah, tadi kita nanam udah. Lihat-lihat bibit tadi pertama juga udah. Seru banget. Tapi aku masih pengen diajak jalan-jalan nih Kak. Ada apa lagi di sini? Dan Oke. sebenarnya ini kebun kumara tuh luasnya total berapa? Oke. Jadi kebun kumara ini kita menggarap area sebesar kurang lebih 1.200 meter persegi di dalam Saintia Square Park. Jadi area ini kan taman rekreasi keluarga ya, taman rekreasi umum buat wisata. Kita mengambil ya tadi 1.200 meter persegi untuk dijadikan kebun belajar. Makanya tadi di belakang kan ada rumah bibit, ada kandang ayam kompos yang belum jadi, ada pocket forest, ada kebun pangannya. Terus ini kan kantor sekaligus tempat kita berkegiatan area ini. Terus bagian depan kita nih hutan pangan atau food forest kita. Ya, di dalam hutan pangan tersebut ada apa aja nih Kak? Banyak banget. Jadi kalau hutan pangan ini disebut hutan karena kita meniru desain hutan. Jadi kalau dilihat di sini kan ada banyak layers ya. Ada banyak lapisan, jadi ada pohon-pohon yang tinggi, ada pohon-pohon yang sedang, ada juga yang perdu gitu. Ada juga nanti ground cover yang di bawah tanah. Dan kita memastikan selain dari ada layers, ada juga keberagaman. Jadi ini kalau dilihat kan beda-beda semua ya. Ada bunganya, ada pohon, ada sayur mayur, kayak gini nih ruku-ruku nih, kamu pernah denger nggak? Kamu cium deh. Oh, iya. Oh, ini di sekitar rumahku kayak banyak Kak. Aromanya familiar banget. Iya, jadi dia itu satu keluarga sama kemangi. Kemangi, ya Benar, jadi disebut tulsi atau holy basil biasanya. Jadi dipakai kalau di Padang, ini dipakai nih buat masakan-masakan Padang, dipakai juga di masakan Sunda. Beneran? Jadi ada banyak banget tanaman obat. Iya. Ini tanaman obat juga. Tapi biasanya di satu ekosistem kebun itu memang harus ada, atau apa aja yang mesti ada Kak? Misalnya jenis tanaman obat gitu-gitu. Ya kan keberagaman ya. Jadi sebenarnya sebuah ekosistem itu kan bisa sehat karena ada keberagaman di dalamnya. Keberagaman yang kita lihat ini, tanaman obat, tanaman bunga, tanaman sayur, rimpang, pohon-pohon itu kan sebenarnya mereka masing-masing menguatkan tidak hanya yang kita lihat di atas tapi juga menguatkan tanahnya. Karena masing-masing memberikan, selain dari mengambil nutrisi, setiap tanaman itu juga memberikan nutrisi balik ke dalam tanah. Gitu. Jadi itu ekosistem kayak gitu penting banget. Jadi kalau semakin beragam, kita bisa mengisi semakin banyak layers, tanahnya semakin sehat, terus kehidupannya jadi semakin banyak karena kan pertanaman ini kan tanda kutip makanan yang berbeda untuk manusia tapi makanan yang berbeda untuk serangga-serangga juga ya. Gitu. Jadi ekosistem di atasnya juga menjadi lebih beragam dan nanti mereka menjaga agar ini seimbang. Jadi misalnya kita kebanyakan ulet atau kita ada kutu, nanti datang sendiri predatornya. Misalnya kutunya dimakanin sama kepik. Betul. Kenapa bisa ada kepik? Karena ada pohon yang daunnya gede. Karena kepik itu selalu berlindung di pohon daunnya gede. Nanti ketika ada banyak kutu, dia menyerang kutu-kutu itu gitu loh. Jadi sebenarnya keberagaman itu menjadi habitat untuk keberagaman lainnya, fauna-fauna lain yang menjaga keseimbangan kebun ini. Wah, seru nih, ada spot buat nongkrong. Kita ngobrol-ngobrol. Wah, hari yang cerah, habis nanam, habis ngebibit juga. Sekarang bisa punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol langsung sama Kak Cassandra. Jadi pertanyaan paling pertama yang aku kayak dari awal kepo sedunia adalah, menurut riset aku, Cassandra ini backgroundnya adalah psikologi kan di Universitas Indonesia. Tapi tadi sepanjang seharian bareng tuh ngejelasin soal tanaman lah, soal tanah, tentang bibit, apapun tuh benar-benar udah ngelotok banget Kak. Ngelotok ya? How can that be gitu ya? Iya. Ya kan kita belajar, bisa aku suka ya. Dan orang selalu ngerasa, nggak tahu, orang beranggapan, aku sih dapat pertanyaan ini juga sih, orang beranggapan psikologi itu kesannya jauh banget dari alam. Padahal sebenarnya alam itu kan sangat psikologis in a way bahwa
dia kan sangat healing ya. Alam itu kan punya efek restoratif. Jadi kayak zaman sekarang kan Gen Z selalu bilang kayak gue mau healing dulu ke alam. It's actually true. Maksudnya itu it's scientifically based ya. Jadi emang alam itu bisa membuat orang merasa lebih tenang. Bahkan kalau secara psikologis sudah ada namanya nature based therapy. Jadi terapi-terapi, psikoterapi yang kalau orang lagi merasa lonely atau dia merasa ada sedih berkepanjangan, terapis tuh nih, lu ke kebun dulu atau ke taman kota, terus setiap hari 2 jam di sana duduk aja, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah berkebun, nggak usah apa, duduk aja ngeliat yang hijau-hijau. Setelah 2 minggu balik lagi deh, tell me how you feel gitu. Jadi nature it helps you restore your feelings gitu. Dan kalau misalnya ada orang yang mengalami gejolak-gejolak, tidak jarang ketika kita bersentuhan dengan alam, melihat aja, apalagi kalau kita berkebun, itu kan sebenarnya mempunyai dampak psikologis yang begitu positif untuk manusia. Jadi sebenarnya it's one and the same ya. Oke, jadi sebenarnya mendekati ke alam tuh nggak mesti yang kayak harus ribet-ribet naik gunung atau apa gitu, tapi sesimpel untuk kita bisa datang ke taman kota dan segala macam itu sudah bisa Kak untuk Udah bisa ngasih ya feel. Bisa kalau naik gunung itu kan ini ya bagus juga, pasti manfaatnya beda-beda. Orang naik gunung, orang berkebun, orang cuma duduk doang ngeliat tanaman, semua pasti manfaatnya berbeda-beda. Cuma kan yang kita kejar adalah bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat ini sehari-hari. Gunung ini kan ya syukur-syukur orang bisa seminggu sekali, ada nggak ngerti juga ada yang bisa apa enggak ya manjat gunung seminggu sekali. Bilang orang setahun 3 kali gitu. Ya masa cuma 3 kali doang didapat efek restoratif dari alam, kan sayang sekali ya. Sedangkan kalau kebun itu kan bisa dihadirkan di rumah, nggak punya lahan pun bisa dihadirkan dalam sebuah pot, ya kan? Jadi jembatan menuju alam lewat berkebun tuh cepat banget dan sangat sederhana gitu, jadi mudah untuk didapat. Oke, nah kalau background story dari Kebun Kumara sendiri tuh sebenarnya angan-angan atau cita-cita seorang Cassandra tuh apa sih? Dan Kumara, apa itu Kumara? Oke, kalau latar belakang Kebun Kumara sebenarnya lahir dari keresahan ya, keresahan kita akan pengalaman serta ruang untuk kita berinteraksi dengan alam yang ada di kota. Jadi pengalaman itu sangat terbatas, kita tidak terbiasa untuk merawat alam dalam keseharian. Tadi contohmu bagus banget, kita selalu merasa alam tuh sesuatu yang di luar kota kan, kita pergi ke gunung, kita pergi ke pantai, kita jalan-jalan yuk ke hutan gitu, sesuatu yang ada di luar kota. Padahal kan ada alam juga di kota dan kita harus merawat juga alam yang ada di kota, dan kita tuh pun bisa mendapat benefit dari alam yang bisa kita hadirkan di kota, kan sebenarnya kayak gitu ya. Nah jadi aku merasa kenapa ya kok di kota kita nggak terbiasa ya untuk menumbuhkan alam itu atau merawat alam itu. Makanya akhirnya kenapa jadi Kebun Kumara, jadi kenapa jadi kebun gitu ya. Karena kita merasa kita di kebun itu bisa dihadirkan di setiap rumah, baik dia punya halaman atau mungkin di atap rumahnya dengan pot, atau mungkin di balkon rumahnya dengan pot-pot aja gitu. Dan ketika kita menghadirkan kebun, baik itu kecil ataupun besar, itu kan ada rutinitas baru ya yang lahir ya, kita merawat. Dia kayak tadi kamu gitu loh, kayak kita kan mengaduk tanahnya, kita nanam, abis nanam kita nyiram, besok kan kita siram lagi, besok kita siram lagi. Jadi interaksinya tuh continue dan tidak putus gitu. Dan dari perilaku tersebut melahirkan kesadaran, melahirkan kebiasaan untuk lebih peka lagi sama alam, dan keterhubungan itu bisa dijaga dalam rutinitas keseharian tadi. Ya, Bonso Kumara. Kalau Kumara itu bahasa Sanskerta, artinya generasi penerus atau generasi pendatang. Jadi di awal kita bikin Kebun Kumara, kita membayangkan anak-anak kecil di kota kasihan ya, kok nggak punya ruang bermain untuk eksplorasi, untuk berimajinasi yang berbasis alam gitu. Jadi kita pengen menghadirkan ruang-ruang itu agar generasi kedepannya tidak terputus dari alam dan bisa memaknai gitu loh keberadaan alam dalam hidup dia, dan makna-makna pelestarian dalam ranah keseharian dia bisa mendapat itu, makanya jadi Kebun Kumara. Generasi penerus ya Kak ya. Tapi yang paling nempel di kepalaku adalah Kumaruyuk. Oh itu Kumaruyuk, Kukuruyuk. Iya, kamu nonton ya? Iya, itu salah satu part yang bikin penasaran juga sih Kak. Ternyata memang ya itu tadi, alam bisa loh kita hadirkan lebih dekat dengan kita sehari-hari. Tapi nggak cuma kebun ya, tapi ada juga ternak-ternak hewan gitu. Bisa. Sebenarnya kan harapannya Kebun Kumara itu kita bisa mengenal alam lewat pangan. Makanya kita lewat pangan, oke. Salah satunya lewat pangan. Jadi kenapa kita menumbuhkan kebun? Salah satunya kita menanam sendiri sedikit yang kita butuhkan di rumah atau sedikit yang kita sukai. Jadi kita nggak pernah bermuluk-muluk punya tekad, oke semua orang jadi petani ya, semua orang nanam sendiri kebutuhan kamu. Itu nggak pernah jadi keinginan Kebun Kumara. Kita pengen teman-teman itu belajar nanam yang dia suka. Misalnya dia suka bikin testernya, atau dia punya masalah perut, dia pengen bikin jamu kunyit gitu, atau dia sering batuk, dia nanam kencur.
keterhubungan itu dengan alam lewat pangan dia, lewat kebutuhan dia. Kita pengen sebenarnya menjembatani itu. Makanya kita mengajak orang untuk menanam sedikit kebutuhan di rumah agar dia paham betul akan pangan yang dia konsumsi dan tadi rutinitas itu tuh. Rutinitas untuk merawat alam dalam keseharian, untuk mengenal cara kerja alam itu kan melahirkan sebuah kesadaran yang kedepannya bisa membuat harapan kita ya, bisa membuat orang ini berperilaku lebih lestari lewat keputusan yang dia ambil gitu. Jadi misalnya kita semua kan konsumen ya, kita pasti beli pangan kan buat di rumah, kita pasti ngisi kulkas, pasti kita butuh mengisi meja makan. Nah, aku percaya kalau kita mengenal cara tanaman ini tumbuh dan cara pangan kita tumbuh, kita akan lebih berpihak pada pangan lokal, pada petani lokal, dan pada pendekatan-pendekatan yang lebih ramah terhadap lingkungan. Nah, karena aku merasa aku juga kan dulu tuh aku kan nggak berkebun ya. Kamu bayangin sebelum kebun kumara aku juga nggak berkebun sama sekali. Berkebun nih tahun 2016 dari kebun kumara. Jadi ngerti kan, oh ternyata cabai itu lama banget ya. Baru 8 bulan baru berbuah. Oh tomat tuh lama banget ya. Kan itu kan kita jadi punya kesadaran yang berbeda kan. Kita jadi ngerti, oh ya tanaman tuh kalau ekosistem tuh sehat kalau dia tuh alami. Jadi kalau kita semprot dia dengan bahan kimia, itu kita membunuh loh, kita membunuh serangga, kita membunuh yang mau disemprot belalang, yang mati semuanya, kupu-kupu, lebah semua ikut mati, cacing ikut mati. Jadi kan kita jadi peka ya bahwa oh ternyata kalau kita semprot makanan dampak ekologisnya tuh dahsyat sekali gitu. Kan itu akhirnya aku sebagai konsumen ketika aku harus membeli sebuah produk nanti untuk mengisi kulkasku, itu kan aku akan sangat lebih kritis ya. Maksudnya aku selalu mencoba untuk beli pangan yang lokal, dan aku selalu mencoba untuk beli dari sumber-sumber yang mereka berkomitmen untuk merawat alam juga gitu. Nah itu semua aku dapatkan pintu masuknya bukan karena aku baca doang, tapi karena aku berkebun gitu. Melakukannya langsung ya? Iya, karena jadi aku berkebun, jadi lebih penasaran, jadi lebih peka, jadi baca-baca, jadi berkenalan dengan berjejaring gitu ya dengan komunitas yang memang bergerak di bidang ini. Terus aku jadi menemukan, jadi menggali gimana ya caranya untuk mendukung kita di ekosistem lokal kita, petani lokal kita, pangan-pangan yang baik gitu. Jadi secara jangka panjang nanti nggak cuma aku yang bisa menikmati pangan yang baik, tapi anakku juga bisa, anak dia juga bisa gitu kan. Nah menurut aku orang suka ngerasa apa sih masa didapat sih dari berkebun. Tapi kalau buat aku dan buat banyak orang yang datang ke kebun kumara mendapatkan itu lewat pengalaman berkebun gitu, karena dia berkebun membuka wawasan, membuka pemahaman yang lebih luas terhadap pangan-pangan yang sehari-hari mungkin kita sepelekan ya, pokoknya ada aja kita beli gitu kan. Betul, karena simple ya, instan gitu iya, kan. jadi kita lebih peka aja sih, dan harapannya dari kebun kumara itu jadi kesadaran-kesadaran itu bisa terbuka, kita sebagai konsumen bisa lebih peka, dan kita menjadi lebih berdaya sih menurutku ya. Kita jadi lebih berdaya untuk mengenal seperti apa sih ekosistem yang baik, sumber pangan yang baik, petani-petani yang sejahtera tuh kayak apa sih bentuknya, dan bagaimana kita bisa mendukung menuju itu. Oke, tadi kan pendekatannya lewat pangan, karena emang itu kebutuhan kita sehari-hari ya, harus ada meja makan, ada kulkas dan segala macam. Nah ini salah satu yang aku juga penasaran, yang tadi Cassandra bilang bahwa apa-apa yang ada di sini juga bisa langsung dinikmati sendiri ya. Nah ini ada apa nih Kak yang bisa kita nikmati? Kita minum boleh nggak? Siang nih, hari ini? Ya cukup terik, udah haus banget nih buat kamu yang es, buat aku yang hangat. Ini adalah? Ini teh telang sereh, jadi telangnya tadi kita panen di belakang, serehnya juga kita panen dari depan sini. Terus kita rebus, jadi kayak teh gitu, kayak teh biasa sih. Bedanya ada serehnya sama ada telangnya. Kalau telang itu sebenarnya nggak ada rasa ya, jadi telang itu cuma pewarnanya aja. Jadi warna ini tuh dari telangnya, tapi rasa yang kamu rasain tuh serehnya. Iya betul, rasa banget serehnya. Itu, jadi kayak gini kan kayak telang sama serai kan dua tanaman sangat mudah untuk dihadirkan di rumah. Ya kan? Jadi sebenarnya setiap orang tuh bisa nanam serai, bisa nanam telang. Selama ada matahari di rumahnya, keduanya akan tumbuh. Dan nanti dia bisa bikin teh-teh kayak gini. Gitu. Dan teh ini kan sehat, kayak telang itu kan antioksidannya sangat tinggi. Terus serai itu juga vitaminnya sangat baik, dan dia juga bagus untuk perut, untuk pencernaan dan lainnya gitu kan. Jadi kita bisa menghadirkan kayak gini di rumah sendiri gitu, nggak perlu beli gitu. Itu kan sebenarnya mendekatkan kita sama pangan yang sehat, pangan yang segar, tapi kesadaran juga bahwa iya ya alam tuh menyediakan banyak banget ya buat kita gitu. Kalau kita mau. Jadi nggak cuma bisa buat minuman aja ya, Kak, tadi kayak ada macam-macam, termasuk yang tadi aku contohnya kacang hijau dan segala macamnya kayak. Kalau ngomongin soal tantangan untuk bisa mengajak lebih banyak orang supaya bisa memiliki tujuan atau pola pikir yang sama dengan Kak Sandra gitu. Tadi urban framing, mendekatkan alam ke diri kita, nggak harus ribet-ribet kemana-kemana gitu. Gimana tuh tantangan apa sih Kak? Tantangan untuk di kota ya. Menurut aku tantangan untuk di kota ya yang aku lihat, mungkin orang
nggak terbiasa aja sih. Banyak orang kayak gini, kita kan nggak terbiasa. Kalau aku ya pribadi ya, aku tidak besar dengan melihat keluargaku ada yang berkebun. Aku tidak besar melihat ada yang beternak ayam di rumah untuk telur segar. Itu tuh tidak ada dalam ranah kesadaran karena kita tidak terekspos oleh itu, bener nggak? Nah jadi Iya sih. buat orang kota lainnya ketika kita ajak berkebun, buat dia juga kayak emang bisa ya berkebun di kota. Pertanyaan Satu, pertama pasti itu. emang bisa, emang Iya. tanahnya bisa, emang tanahnya bagus ya. Saya pikir tanah bagus tuh ada di luar kota gitu. Mm-mm. Kedua, emang orang kota bisa ya berkebun. Jadi ada kepercayaan bahwa yang berkebun tuh orang-orang ya petani tuh lahirnya di desa gitu loh kasarnya. Nggak ada orang kota tuh kita nggak kenal, tangan kita tuh panas, apa yang kita tanam tuh nggak bisa tumbuh. Jadi ada bias-bias yang lahir seperti itu karena tidak pernah terekspos dengan ruang atau orang-orang yang melakukannya kan. Gitu. Jadi lebih karena itu ya. melawan itu sih, melawan apa thinking bias ya. Jadi lebih perspektif-perspektif yang mendangkalkan keberdayaan orang untuk sebenarnya melakukan ini. Karena aku merasa siapapun bisa ya. Siapapun tuh bisa berkebun dan aku bahkan percaya siapapun bisa pelihara ayam untuk telur di rumah. Selama dia mau belajar gitu, karena it's not rocket science, it's actually pretty easy. Selama kita mau peka, kita mau belajar selaras dengan alam kan udah punya prinsip kerjanya masing-masing ya. Kayak ayam itu nggak perlu disuruh juga bertelur gitu, ya kan? Bener lagi. Kan maksudnya itu bukan sesuatu yang manusia ajarkan ke ayam, tolong kamu bertelur, kan enggak. Jadi kalau misalnya kita mau berkebun, kita mau beternak gitu, kita mau menumbuhkan serai itu ketika ditanam, dia itu kan punya daya juang ya. Jadi tanaman itu kan akan, dia dengan sendirinya itu punya daya untuk bertumbuh dan dia akan selalu maksa dirinya untuk bertumbuh. Jadi manusianya kan cuma bagaimana kita menghadirkan ruang-ruang yang optimal dan ideal untuk dia tumbuh dengan baik. Gitu, kayak kita pelihara ayam, gimana kita menghadirkan kandang yang ideal untuk ayam itu bertelur tapi tidak mengganggu kita juga, tidak bau, tidak mengganggu tetangga, kan gitu ya. Nah jadi itu kan hal-hal yang itu kan design thinking ya, kita bisa belajar pendekatannya. Jadi itu semua bisa dipelajari. Jadi kadang tantangannya adalah mendobrak itu dulu, pola pikir ya. mendobrak pola pikir. Sama ya tadi bias yang lahir kayak kalau misalkan kita nanam orang kota kalau nanam tangannya panas nggak mungkin bisa tumbuh, bilang nggak usah gitu. Tapi Atau, benar nggak kayak gitu? Enggak sih menurut aku, karena nggak ada sih menurut aku tangan panas tangan dingin ya. Menurut aku lebih ke kepekaan orang itu untuk mengenal ciri-ciri tanah yang subur seperti kemauan apa. Artinya ya. Iya, kepekaan dia untuk mengenal tanah subur itu seperti apa, gimana cara membuat tanah menjadi subur. Cara merawat tanaman itu sesuai kebutuhan tanaman itu, bukan sesuai kebutuhan kita gitu kan. Terus menanam di tempat yang tepat gitu, kita udah tahu kebutuhannya naungan, ditaruh di tempat terik ya, dia kan mati dong. Sabar Kak. Atau misalkan dia butuh tanam area yang terik tapi dikasih naungan ya, dia juga mati dong gitu. Jadi kadang orang tuh cepat menyalahi dirinya sendiri kayak nggak punya kemampuannya, padahal ada faktor-faktor lain yang lupa diperhatikan aja sih. Oke. Kalau menurut Kak Sandra sendiri dengan melakukan urban farming kayak gini tuh, apakah itu juga menjadi bagian dari upaya untuk terlibat dalam aktivisme lingkungan? Karena kan kayaknya selama ini kita ya mungkin ya orang-orang yang tinggal di kota ya udah aja sibuk dengan hidupnya sendiri yang serba cepat dan segala macam. Nah, aktivitas seperti ini apakah bagian dari itu Kak? Bisa disebut begitu ya menurutku. Tentunya kayak kata-kata aktivisme lingkungan, pelestarian itu kan sangat kontekstual. Setiap orang tuh bisa menerapkan dengan cara yang paling masuk akal untuk dirinya sendiri. Jadi personal sekali ya? Sangat personal kalau buat aku ya, karena aku ngerasa itu bukan one size fits all gitu loh. Cara kamu merawat alam sama cara semua orang merawat alam harus sama, kan enggak. Seorang ibu cara merawat alamnya sama seorang anak mahasiswa mungkin berbeda gitu, karena keseharian mereka pun diisi dengan hal yang berbeda gitu, ya kan. Jadi kalau kita bicara soal berkebun, jelas sekali sih menurut aku ini salah satu langkah untuk kita tidak hanya merawat tapi mengenal alam, menjaga keterhubungan kita, menjaga keterikatan kita dengan alam itu sendiri ya. Jadi kalau ada teman-teman di luar sana yang mencari kegiatan aktivisme lingkungan, kegiatan pelestarian, aku rasa berkebun bisa jadi salah satu solusi. Kalau menurut Kak Sandra sendiri, apa sih makna Hari Bumi yang berkaitan dengan peran perempuan, Kak? Oh, Hari Bumi dan kaitan dengan peran perempuan? Benar. Oke. Kalau aku pribadi, aku selalu merasa perempuan itu punya keterhubungan yang unik dengan alam. Karena ya kita dominan sifat femininitas kita ya, dan alam itu kan sangat feminin, makanya disebutnya ibu bumi kan, ibu pertiwi. She's very motherly, dia tuh sangat nurturing, sangat mengasuh.
dia memberi kita, dia mengasuh kita. Ini kan semua, maksudnya dari udara sampai makanan itu kan dia berikan ke semua makhluk hidup termasuk manusia untuk kita nikmati. Dia menjaga kita, dia merawat kita. Nah, sifat-sifat cerminan, sifat feminitas itu kan dominan sekali di perempuan. Sehingga ketika kita bersama dengan alam, keterhubungan itu tuh aku rasa lebih intens ya, karena kita bisa bercermin pada itu. Jadi kalau aku selalu sering bahas sama tim Kebun Kumara kenapa hari Kartini sama hari Bumi cuma beda sehari, dan bagaimana sebenarnya ketika kita, dan Kartini sendiri kan dia tidak hanya memperjuangkan hak perempuan, tapi kan dia sangat bersuara juga untuk alam ya, Kartini itu. Jadi dia selalu bilang bagaimana kita harus mengucapkan terima kasih pada bumi, pada tanaman, pada hewan yang senantiasa mengisi ruang hidup kita dan kebutuhan kita gitu. Dan tapi aku juga suka merasa jangan sampai itu mengeksklud para lelaki ya. Maksudnya kayak suamiku tuh dia sangat peka gitu sama alam. Jadi aku merasa it's the femininity aja sih, dan itu kan energi yang ada di laki-laki ataupun perempuan. Dan ketika itu disalurkan dengan baik dan dihidupkan dengan baik, diberi nafas gitu ya. Itu kan melahirkan pribadi-pribadi yang maha pengasih lagi maha penyayang gitu. Jadi sebenarnya karakter-karakter itu sih yang bisa dicerminkan dari alam untuk siapapun yang mau menerima dan mau berkontemplasi terhadap sifat-sifat itu dan keagungan-keagungan itu. Keagungan, iya tadi redaksional dipilih sama Kasana itu keagungan. Oke. Tapi artinya ada keterikatan yang sangat erat begitu ya Kak, antara tadi bumi dan juga perempuan, yang kalau misalnya kita olah dengan aktivitas-aktivitas yang positif itu kan membawa kebaikan juga tersekitar ya. Kayak memancar gitu loh, ya wow, kan? Aura ya. Iya, kalau karena kita sering melakukannya kayak orang yang kayak orang selalu bilang gimana ya cara gue biar jadi orang yang penyayang. Ya lo menyayangi sesuatu, lo jadi penyayang gitu kan. Jadi itu keluar lewat sebuah aksi, nggak bisa dihidupkan. Kalau sekarang kan bahasa gaulnya manifestasi ya, I'm manifesting. You have to manifest by doing something gitu. Lo nggak bisa diem dan memanifest sesuatu. Jadi manifestasi sesuatu tuh lewat aksinya. Jadi kalau pengen jadi orang yang pengasih dan penyayang, ya lo kasih dan sayangi sesuatu gitu. Kalau pengen jadi orang yang peka, yang sensitif, ya lo peka terhadap sesuatu gitu. Jadi kalau kita pengen menjadi orang yang punya karakteristik baik yang ada di alam, merawat, mengasuh gitu kan, menyayangi, mengayomi, memenuhi segala kebutuhan, ya rawatlah alam, nanti kita menjadi cerminan itu juga gitu. Oke, jadi benar-benar harus by doing gitu ya. Oke, Kak, terakhir ya sebelum kita tutup, aku ingin sekali mendengar gitu ya dari seorang Soraya Cassandra, harapan, cita-cita, angan-angan, mungkin nggak sesimpel cuman Kebun Kumara doang, tapi sebagai perempuan, sebagai penghuni di alam semesta, apa sih Kak ke depannya? Oke. Jadi aku kan suka baca buku ya. Salah satu yang aku baru saya baca tuh judulnya Finding the Mother Tree. Itu ditulis oleh Susan Zimmer. Itu menarik banget karena di masyarakat adat kita atau di kepercayaan tradisional, kalau kita gali, orang yang hidup dengan alam itu dia selalu bilang kalau alam tuh hidup ya, dan alam itu saling berbicara. Antar pohon tuh bisa ngomong loh, tanaman sama tanaman tuh bisa ngomong loh gitu. Jadi mereka selalu ngerasa dia sama alam tuh sebenarnya satu, dan alam itu merawat kita, dan kita tuh sebenarnya berkomunikasi, tanda kutip ya, berkomunikasi walaupun kita tidak berbicara. Kita tuh berkomunikasi, kita tuh bertukar energi, dan ketika kita merawat alam, kita tuh merawat diri kita loh. Itu kan pengetahuan yang sangat tradisional, bahkan itu mendasari semua agama juga, dan kalau di budaya timur tuh nggak asing lah. Maksudnya kita ketika mendengar ini kayak ya iyalah gitu ya, maksudnya kita bisa mengamini itu dan mengiyakan itu. Nah ketika kita tarik ke dunia modern, apalagi western science gitu ya, di bukunya Finding Mother Tree ini peneliti ini dia menemukan bahwa oh ternyata iya ya, pohon itu sebenarnya benar berkomunikasi. Ada kok risetnya, dia berkomunikasi lewat jaringan bawah tanah, lewat jaringan jamur namanya mycorrhiza fungi, mycorrhizal network. Jadi antar tanaman nih, dia tuh bisa saling bertukar nutrisi, bahkan dia bisa ngasih informasi, bentar lagi nih ada belalang dalam jumlah banyak yang akan menyerang nih. Kamu hati-hati ya, nanti tanaman ini bisa mengeluarkan zat yang membuat daunnya pahit, dia bilang nggak mau nyerang dia. Nah itu pertukaran informasi itu terjadi lewat akar tanaman, lewat bawah tanah dengan jaringan jamur gitu. Amazing. Nah menurut aku, angan-angan aku dan harapan aku adalah, ini kan artinya kan semua terhubung ya, kecerdasan indigenous wisdom kita, jadi kebijaksanaan adat, kebijaksanaan tradisional yang selalu diceritakan ke kita lewat mitos gitu, lewat cerita-cerita Nusantara.
itu ternyata mempunyai dasar saintifik juga gitu yang sekarang ada di Western Science. Jadi karena angan-angan aku, harapan aku terutama terkait lingkungan adalah banyak loh sebenarnya kesadaran dan kepekaan yang sudah hadir dalam tradisi kita, dalam tradisi Timur, tradisi Indonesia, tradisi Nusantara, yang sebenarnya tuh sekarang aja nih baru ditemui scientific grounds-nya gitu. Dan aku rasa kita nih sebagai orang Indonesia ya misalnya, kita bisa loh menggali kembali kebijaksanaan itu, cerita-cerita itu, dan menghidupkan itu dalam keseharian kita gitu. Karena sebenarnya ujung-ujungnya silver lining-nya atau benang merahnya menurutku satu, bahwa kita sebenarnya sama alam tuh emang united gitu ya, kita satu gitu, emang kita sangat terhubung. Dan ketika kita merawat alam, alam akan merawat kita. Ketika alam itu sehat, kita juga sehat, dan ketika alam itu sakit, kita ikut sakit gitu. Jadi setiap manusia itu punya daya untuk melakukan kebaikan buat alam dan merawat alam, dan nanti jangka panjang alam itu akan merawat kita juga. Oke, jadi quotes dari Cassandra adalah kalau kita merawat alam, maka alam juga akan merawat kita. Sepakat ya kita semua ya. Oke, nah sebelum mengakhiri cakap-cakap episode kali ini, aku akan kasih kayak biasa segmen quick quiz yang mana Cassandra harus memilih dengan cepat, nggak cuma cepat, sangat cepat di antara dua pilihan yang aku kasih ke Cassandra. Oke, aku jadi ready? Oke. Ready. Gunung atau pantai? Pantai. Berkebun atau ternak ayam? Ternak ayam. Menanam di pagi hari atau sore hari? Pagi. Menanam sayur atau buah? Sayur. Kompos atau hidroponik? Kompos. Hidup di kota atau di desa? Hidup di kota. Kalimat untuk perempuan dan bumi? Susah loh ini. Oke. Ayo. Temukan dirimu di tanah yang kau rawat. Temukan dirimu di tanah yang kau rawat. Ya. Terima kasih banyak, Saraya Cassandra. Oh iya. Udah nungguin. Oke, tapi yang pasti kita happy banget dan bersyukur sekali punya kesempatan TV Tempo dan juga membawa Sobat Tempo semuanya untuk bisa berkunjung secara langsung di Kebun Kumara kali ini. Semoga bermanfaat dan juga semoga Cassandra dan juga teman-teman di Kumara sehat selalu, bisa membawa manfaat lebih banyak kepada lebih banyak orang lagi tentunya. Dan akhir kata saya Deci Hanum serta kru petugas pamit undur diri. Kita akan jumpa di cakap-cakap lainnya. Bye-bye.